Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Riluhnia Kusina Putri dengan NIM 2006091015 dari tingkat 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengenai pengkajian data subjektif dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Iya, Ibu. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Bisa dulu ya. Ya. Oke, Bapak, Ibu, apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Bidania. Ibu, Bapak bisa panggil saya dengan Bunia, sebutan Bunia. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu ya, Ibu? Saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu Bidan. Oh, oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah datang kemari? Belum, ini belum pertama pernah. kalinya. Apakah Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilan Ibu sebelumnya? Sudah, tapi di dokter kandungan, Bu Bidan. Oh, di dokter kandungan ya. Berarti Ibu kan sudah punya buku KIA ya? Sudah. Boleh saya lihat, Bu? Boleh. Bu Bidan. Pinjam ya, Ibu. Ya. Oke, jadi karena Ibu sudah punya KIA, saya akan mengkaji ulang data Ibu sesuai dengan KIA. Sebelumnya, itu agar saya bisa memudahkan untuk memberikan asuhan kebidanan kepada Ibu. Jadi, saya akan mengkaji data Ibu mengenai identitas Ibu, kesehatan Ibu, dan juga kesehatan yang lainnya atau riwayat yang lainnya. Jadi tujuan dari pemeriksaan itu agar memudahkan Ibu dan juga saya berkomunikasi sehingga saya memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan yang Ibu butuhkan. Oke. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke. Jadi saya melakukan pemeriksaan tersebut kurang lebih selama 10 menit ya, Ibu. Oke. Saya akan mengkaji biodata Ibu terlebih dahulu ya, baru setelah itu biodata Bapak. Apakah benar dengan Ibu Ketut Mas Anjali? Benar. Tempat dan tanggal lahir di Seririt 19 September 1945. Umur Ibu 25 tahun. Untuk suku bangsa Ibu Bali. Agama Ibu Hindu. Pendidikan Ibu D3 akuntansi. Kemudian pekerjaan Ibu rumah tangga nih. Untuk alamat rumah, apakah Bapak dan Ibu tinggal serumah nih? Ya, Iya. Jadi alamat rumahnya di Jalan Suprapto nomor 79 Seririt. Untuk nomor telepon rumah 0362 123 456. Untuk nomor HP Ibu 081 236 072 945. Kemudian untuk biodata Bapak atas nama Gede Purwanandendra. Tempat dan tanggal lahir di Seririt 10 Februari 1994. Umur Bapak 27 tahun. Untuk suku bangsa Bapak Bali ya, agamanya Hindu. Kemudian pendidikan Bapak S1 akuntansi ya. Pekerjaan Bapak pegawai bank. Untuk telepon rumahnya sama ya, ibunya. Untuk nomor HP-nya 085 737 123 456. Kemudian alamat tempat kerja Bapak di Seririt nih, Kecamatan Seririt. Kemudian nomor telepon tempat kerja 0362 426 576. Ibu, jadi terkait tujuan Ibu ke sini, alasan Ibu memeriksakan diri di sini itu kan tadi Ibu sudah bilang untuk memeriksakan perkembangan kehamilan. Kemudian apakah Ibu
mengalami keluhan selama kehamilan ibu? Keluhan ada Bu Bidan, kayak sering sakit kepala gitu, terus sakitnya tuh emang sakit banget, terus sering kencing juga Bu Bidan, terutama pas malam hari. Oh, sakit kepala yang hebat sama sering kencing pada malam hari. Oke. Kemudian terkait menstruasi ibu, ibu pertama kali menstruasi itu satu usia berapa nih ibu? Apakah ibu masih ingat SMP atau umur berapa gitu? Usianya kalau nggak salah usia 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti itu perkiraan satu SMP bu ya? Iya. Nah, dalam sebulan itu ibu mensnya rutin? Mensnya rutin Bu Bidan, kayak sekarang tuh misalnya tanggal 14, bulan depan tuh bisa tanggal 14, bisa tanggal 13, berarti tanggal 12. Ya normal ya bu ya, berarti kisaran 28 hari atau sampai 30 hari itu setiap bulannya. Untuk lama haidnya itu ibu masih ingat, dalam sebulan haid itu ibu berapa lama haidnya, berapa hari gitu? Haidnya tuh kayak satu kali mens tuh bisa dari 5 hari atau 7 hari. 7 hari. Ibu mensnya 5 atau 7 harian gitu ya. Apakah selama ibu mens itu mengalami nyeri nih bu? Nyeri ya, kayak semacam delep ya bu? Iya delep ya, bisa bilang ya. Nyeri ya, sakit kadang, tapi nggak sakit banget. Itu berhari-hari atau gimana, atau awal-awal aja? Awal aja, cuma 1-2 hari. Oh, 1-2 hari. Nah, dalam seharinya itu ibu berapa kali ya ganti pembalut? Masih ingat? Sehari ya, 3 kali. 3 kali ya. Kemudian apakah ibu masih ingat hari pertama ibu mens? Maksudnya hari terakhir ibu mens? Ya, hari terakhir. Terakhir kali ibu mens ya. Ya, saya ingat sekitar tanggal 4 Oktober 2020. Oh, berarti dia tahun lalu ya? Ya. Oktober ya. Nah, berarti untuk perkiraan lahirnya itu bayi ibu sekitar tanggal 11 Juli 2021, yaitu bisa maju atau bisa mundur, kan cuma perkiraannya ibu ya. Kemudian terkait perkawinan ibu, sebelumnya ini mohon maaf ibu ya, ini perkawinan yang pertama atau udah pernah sebelumnya atau bagaimana? Ini perkawinan yang pertama. Oh, yang pertama ya. Apakah bapak ibu sudah mempunyai akte perkawinan? Sudah. Boleh saya lihat? Boleh. Oh, ini. Ibu dan bapak sudah berapa tahun nikahnya? Atau udah berapa lama nikah? Nikahnya baru 2 tahun. 2 tahun ya. Untuk jumlah anak, ibu, bapak apa udah punya anak sebelumnya? Belum, ini anak pertama. Oh, masih anak pertama berarti ya. Tadi kan ibu sempat bilang ya sudah pernah memeriksakan kehamilan sebelumnya. Itu ibu sudah berapa kali nih melakukan pemeriksaan kehamilan? Udah 3 kali. 3 kali di dokter kandungan ya ibu? Iya. Sebelumnya ibu apa udah pernah ngerasain gerakan janin nih ibu? Udah. Itu apa masih ingat pas bulan keberapa ibu ngerasain gerakan janin? Sekitar waktu 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, dalam sehari itu 24 jam itu ibu berapa kali yang ngerasain gerakan janinnya? Kalau nggak salah sekitar 10 kali. 10 kali ya. 10 kali. Nah, selama
kehamilan ibu, apakah ibu mengalami seperti di bulan, ya anggaplah di bulan pertama sampai bulan ketiga itu ibu mengalami mual nggak, atau pusing, atau kotorannya keluar darah gitu, nggak ada keluhan ibu? Nah, terkait saat ibu kehamilan sekarang, sekitar 3-6 bulan itu, ibu apa mengalami sakit kepala mungkin, sering kencing, atau kotoran berdarah, atau mual muntah itu? Paling sering kencing aja. Sering kencing, oh ya, sesuai dengan ya tadi ibu keluhannya ya. Kemudian sebelumnya mohon maaf ibu, apakah ibu pernah merokok mungkin, atau dekat dengan orang perokok, peliharaan ibu? Kemudian pernah gitu nggak, kayak minum obat, jamu gitu? Nggak pernah ibu ya? Mohon maaf sebelumnya ibu, apakah ibu punya pernah menderita penyakit kayak jantung, asma gitu? Enggak ada juga nih ibu, hipertensi juga nggak ada. Nah, sebelumnya apakah ibu pernah operasi nih? Operasi nggak pernah nih. Nah, terkait dari gini keturunan itu, ibu dari ibu atau dari bapak, keluarga dari bapak, apakah ada penyakit keturunan kayak hipertensi gitu, diabetes mellitus? Tidak ada nih ibu ya. Kemudian terkait biosiko atau sosial spiritual ibu ya, keseharian ibu gitu, ibu apakah ada gangguan saat ibu bernafas itu? Mungkin normal-normal aja nih ya. Nah, untuk pola makan dan minum ibu menu atau komposisi bahan-bahan yang ibu makan gitu, terus apakah ibu sering makan, atau jumlah porsi ibu makannya itu, atau ibu ada punya alergi nggak terkait porsi minum atau makannya? Porsi makannya tuh saya sedikit tapi sering banget makannya, kayak sehari itu bisa 3 kali sampai 4 kali. Oh segitu. Berarti porsi makannya sehari itu ya 3-4 kali. Untuk frekuensinya berarti banyak nih, sering nih. Berarti karena ibu tidak terdapat alergi, berarti ibu nggak memiliki keluhan ya untuk pola makan dan minumnya. Tadi kan ibu sempat mengatakan dia sering kencing, ya. Akhir-akhir ini sering kencing ya ibu ya. Nah, untuk buang air besar, ibu normal atau bagaimana keadaannya? Normal aja nih. Terkait istirahat dan tidur ibu, apakah ibu mengalami gangguan saat tidur atau istirahat gitu? Karena sering kencing, jadinya kayak pas tidur malamnya tuh keganggu karena gitu. Sering kencingnya. Tapi pas siang hari tidur sih siangnya cukup aja, berarti saat malamnya aja nih ibu. Terkait pekerjaan ibu kan, karena tadi ibu bilang ibu rumah tangga, berarti dalam keseharian itu ibu melakukan pekerjaan apa saja di rumah? Pekerjaan di rumah tuh kayak
nyuci, terus ngepel, nyapu, kayak pekerjaan biasa. Ya, itu dilakukan sendiri atau ada bantuan dari suami? Oh, ada Ibu? bantuan suami. Oh, berarti dibantu suami ya. Iya. Nah, terkait kebersihan ibu, untuk mandi, gosok gigi, mengganti pakaian, itu bagaimana nih ibu? Untuk Ramas juga. untuk menggosok gigi biasa 2 kali sehari. Maaf, 3 kali sehari. 3 kali ya. 3 kali. Terus kalau mandinya 2 kali sehari biasa. Kalau ramas tuh seminggu 3 kali. 3 kali ya. Terus kalau ganti pakaiannya tuh senyamannya aja, kalau udah gerah ganti. Gitu nih. Mohon maaf sebelumnya ibu, selama kehamilan ini ibu apakah pernah melakukan hubungan suami istri nih? Atau ada keluhan selama Pernah, tapi sekali. Apakah ada keluhan? Keluhannya Oh, enggak. Berarti pernah sekali tapi tidak ada keluhan gitu. Kemudian respon ibu dan bapak terhadap kehamilan sekarang ini diterima atau bagaimana nih? Diterima dan direncanakan atau gimana? Diterima dan direncanakan. Apakah ibu pernah khawatir terhadap kehamilan ibu sekarang? Khawatir tuh kayak kalau ada kayak jalan licin yang kayak gitu tuh Iya. takut, kayak pengen dipegang aja gitu. Oh, iya. Berarti bisa jalan licin gitu nih. Kemudian respon keluarga ibu terhadap kehamilan ibu ini bagaimana nih? Respon Keluarga nih karena mungkin cucu pertama jadi kayak seneng gitu, baik-baik aja. Oh iya, baik-baik aja nih. Nah, terkait dukungan suami dan keluarga, saat mengambil keputusan itu lebih dominan siapa nih, bapak atau ibunya? Lebih dominan bapaknya sih. Iya. Nah, untuk kehamilan ini kan memang didukung nih dari keluarga dan juga suami ibu nih. Nah, untuk rencana persalinan ibu, ibu ingin di mana dan ditolong oleh siapa terkait persalinan ibu nantinya? Bidan aja bu. Bidan aja. Oke. Sebelumnya apakah ibu sudah mempersiapkan untuk persalinan ibu, kayak beli ya sebatas baju gitu mungkin untuk bayinya? Udah lengkap. Sudah. Oh, berarti sudah siap nih. Sudah mempersiapkan. Sebelumnya terkait kewajiban sembahyang, apakah ibu bapak rutin sembahyang nih? Rajin sembahyang? Iya, biasa rajin. Setiap harinya nih. Nah, jadi karena ini sudah mendekati kehamilan ibu ini sudah mendekati persalinan, apakah ibu sudah mengetahui ya tanda-tanda persalinan? Sudah, saya kayak udah searching di Google, terus sudah nanya juga ke keluarga. Berarti sudah tahu nih ibu ya? Ya. Sudah cukup tahu berarti. Nah, jadi karena saya sudah selesai mengkaji data bapak dan juga ibu sesuai dengan KUKIA, sebelumnya setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan ya terhadap ibu. Baik juga kan ya? Aduh lupa no. Itu nah. Demikian penayangan video grafik dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.